Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ketemu dengan aku, Rida Fatira Syam. Kali ini kita akan membahas mengenai corporate branding dan corporate reputation. Corporate branding merupakan level tertinggi secara teknik mengandung atau melibatkan suatu merek. Corporate branding juga didefinisikan sebagai merek yang dapat mempresentasikan perusahaan di mana nilai-nilai corporate diperluas ke segala macam kategori produk maupun jasa. Corporate branding juga merangkum elemen yang tidak berwujud, yang tidak memiliki kaitan langsung dengan produk seperti tanggung jawab sosial, hubungan karyawan, dan juga kepercayaan perusahaan. Oke, selanjutnya unsur penting corporate branding. Setidaknya ada 5 unsur penting yang harus ada dalam membuat corporate branding. Di antaranya adalah SDM, sumber daya manusia, yang kedua nilai dan prioritas, yang ketiga inovasi, yang keempat kualitas, dan yang terakhir fokus terhadap konsumen. Corporate reputation. Corporate reputation merupakan sebuah persepsi dari pelanggan dan kepercayaan diri dalam sebuah organisasi sebagai hasil dari interaksi masa lalu dari organisasi, baik itu jangka pendek dan panjang, yang meliputi tentang kesan produk, antisipasi, konsistensi, dan kualitas produk, serta layanan dengan tidak adanya perspektif negatif. Jadi, bisa kita ketahui kalau corporate reputation itu dilakukan oleh perusahaan untuk dapat membentuk image yang baik untuk masyarakat agar bisa menjalin hubungan terhadap stakeholders perusahaan. Langkah dan tindakan seperti itu diambil karena bertujuan agar bisa mencapai visi dan misi dari perusahaan dan juga demi kelangsungan perusahaan. Menurut Honey, ada 6 faktor yang kiranya perlu dilimitasi untuk mengelola risiko reputasi, yaitu 1. Lembaga kultural, 2. Lembaga etikal, 3. Manajerial dalam perusahaan, 4. Manajerial dalam operasi perusahaan, 5. Faktor eksternal, 6. Faktor eksternal mengenai isu-isu. Legal kultural berkaitan dengan bagaimana sebuah perusahaan memenuhi peraturan pemerintah. 2. Legal etikal, hal ini berkaitan dengan bagaimana perusahaan membangun kode etiknya. 3. Manajerial, hal ini berkaitan dengan orang-orang yang ada di dalam perusahaan. 4. Manajerial, hal ini berkaitan tentang bagaimana sebuah perusahaan beroperasi. 5. Faktor eksternal, ini berkaitan dengan benturan nilai dengan pihak asosiasi. Faktor eksternal juga berkaitan dengan isu-isu yang ada di lingkungan sekitar perusahaan. Baiklah teman-teman sekalian, itu adalah sedikit penjelasan mengenai corporate branding dan juga corporate reputation. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.